Diskusi pada sore hari ini biar lebih hangat, kita jargon dulu bapak-bapak, yaitu ditampar Kebumen, ya kan, ora bain-bain gitu ya. Oke, ditampar Kebumen. Oke, plus untuk kita semua. Oke, perkenalkan saya Aris Tianto, kolaborator dari Histeria dari Kebumen Interlokal. Teman-teman kalau belum follow Instagramnya silakan untuk memfollow Instagram Histeria, kemudian ditampar, kemudian ada Interlokal Common gitu kan. Oke, sambil perkenalan dulu ya Pak, acaranya ini apa sih sebenarnya? Anak muda kok ada gamelan, anak muda kok ada macam-macam dan sebagainya. Kita perkenalan dulu. Jadi ditampar itu adalah singkatan, kepanjangannya adalah Dinas Cipta Tempat dan Ruang Terpadu. Itu agenda dari kolektif Histeria, teman-teman dari Histeria. Tur di 17 kota. Dari atas Pekalongan, Brebes, terus mana lagi Mas? Kemarin Mas? Tegal, terus Purwokerto, Cilacap, dan sampai di Kebumen. Besok hari Kamis ada di Temanggung, hari Sabtunya ada di Magelang dan 17 kota lainnya gitu. Oke, agenda ini berkat kerja sama teman-teman juga dari lintas komunitas di Kebumen. Ada gerobak, ada gubuk kreatif, kemudian ada gedung film, ada perpustakaan jalanan Mas Ides, kemudian ada Awan Sinema Mas Fikri, kemudian Kebumen Skateboarding dan lain-lain. Jadi tempat ini jadi ruang bertemu anak-anak muda lintas komunitas buat saling komunikasi, saling berinteraksi. Oke, tanpa panjang lebar, saya perkenalkan dulu pemateri pada sore hari ini. Jangan terlalu ini ya Bu, tegang ya Bu. Ini bukan hari penghakiman. Jadi kita ngobrol santai aja. Pertanyaan atau keresahan-keresahan anak muda akan disampaikan nanti bagaimana respon dinas dan pengelola stakeholder yang lain. Oke. Di samping saya ada Bapak Kabul, beliau seorang dosen dari UPB, teman baik saya juga, di beberapa kesempatan sering ketemu. Kemudian beliau di tengah ada Dewan Kesenian Daerah Bapak Agung Prasetyo. Biasa Pak. Nah, oke. Bapak Agung mungkin sudah familiar di teman-teman kolektif ya. Kemudian ada Bu Ari Setiarini yang hampir mungkin anak muda jarang melihat beliau. Nah, hari ini mulai ditengarin nih kalau ada kegiatan-kegiatan Bu Ari. Yang terakhir ada Bapak Tony Hasib Fatoni dari Rumah Marta Tilaar Gombong, jauh-jauh dari ujung Kebumen, menyempatkan hadir dan diskusi gitu. Nah, mungkin diskusi kita juga tidak terlalu panjang. Kita langsung ke topik bagaimana apa yang dirasakan teman-teman anak muda di Kebumen, minimnya ruang komunal, minimnya ruang-ruang kreatif gitu untuk pertunjukan, untuk berkegiatan, berkesenian dan lain sebagainya gitu. Mungkin nanti bisa difasilitasi oleh KEK, DKD atau dinas terutama, karena dinas menjadi salah satu stakeholder yang paling penting. Beliau punya kebijakan, kemudian beliau punya anggaran ya Bu, jadi bisa diakses nggak sih sama anak-anak muda gitu. Gitu ya Bu, mungkin pertanyaannya seputar itu. Ini saya rasa Bu Ari agak tegang nih, kayaknya biar lebih santai kita plus dulu Bang buat Bu Ari. Dikira hari penghakiman kali ya, jadi agak tegang. Oke, acara diskusi ini santai, jadi teman-teman ya pertanyaannya jangan terlalu frontal lah, bisa direm dikit-dikit ya Mas Puput. Kadang Mas Puput nih tanyanya tajam banget ya. Ya. Oke, untuk mengawali diskusi pada sore hari ini mungkin saya akan meminta untuk beliau-beliau mempresentasikan atau menceritakan berkegiatan di KEK, berkegiatan di DKD, kemudian di dinas dan di Rumah Marta Tilaar gitu. Untuk pertama langsung aja kepada beliau Bapak Kabul dari Komite Ekonomi Kreatif Kebumen, kami persilakan. Aplaus dulu buat Bapak Kabul. Yang meriah dong. Oke, terima kasih monggo Pak Kabul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sampai maghrib ya.
Jadi waktunya sangat singkat. Saya akan menyampaikan sederhana saja. Apa itu Komite Ekonomi Kreatif ya? Jadi kami Komite Ekonomi Kreatif itu ditugaskan atau bertanggung jawab kepada rekan-rekan yang bergerak di bidang industri ekonomi kreatif. Ada 17 subsektor. Kalau di Kebumen ini fokusnya ada unggulannya ada 5. Yang utama itu unggulan pertamanya adalah film. Dan lainnya teman-teman bisa akses sendiri ya, cari di Google ya biar cepat. Nah, kewenangannya apa, tugasnya apa? Nah, teman-teman Komite Ekonomi Kreatif ini menaungi atau menjembatani teman-teman pelaku ekonomi kreatif untuk bisa mengembangkan bisnisnya atau mengembangkan kegiatannya, khususnya ini komunitas-komunitas ya kolaboratif ini untuk mengembangkan segala macam kegiatan-kegiatannya. Nah, itu dijembatani oleh kami yang nantinya kami akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah untuk mencari dan merumuskan mana kebijakan-kebijakan yang memang tepat sesuai dengan kebutuhan para pelaku ekonomi kreatif. Nah, ketika Pemda ini nantinya ada keterbatasan gitu ya, ada keterbatasan dana, kebijakan dan lain sebagainya, kita bisa langsung akses ke pemerintah pusat. Ini yang paling powerful di KEK ini. Kenapa? Karena Kebumen itu sudah terpilih masuk menjadi kota jejaring kota kreatif Indonesia. Jadi kita bisa langsung mengakses ya subsektornya film. Kita langsung bisa mengakses ke dinas pemerintahan pusat. Nah, yang paling jelas adalah kemarin Kemenparekraf ada bantuan banper namanya, bantuan infrastruktur maupun peralatan untuk komunitas. Nah, itu bisa diakses. Aksesnya gimana? Kalau jalan sendiri bisa sebenarnya langsung mengakses, tapi itu harus ada naungan dari dinas. Nah, naungan dari dinas lebih mudahnya kita akan bantu dari mulai pembuatan proposal, kita tiktokan dengan dinas, itu akan lebih cepat di Komite Ekonomi Kreatif. Dan juga nanti akses-akses yang lainnya. Kita juga terjaring dengan yang pemilik kegiatan ini ya, Mas Adin, dia ketua KEK untuk Jateng ya, Provinsi Jateng. Nah, itu bisa koordinasi langsung dengan beliau. Nah, itu fungsi kami. Silakan ditanya, dicerca dan seterusnya. Ini banyak pertanyaan ya, nanti di keep dulu. Itu. Sampai mana? Tapi nanti aja dulu. Kita geser dulu ke Pak Agung Prasetyo. Berkegiatan di DKD selama ini seperti apa, Pak? Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi saya sebenarnya adalah pelaku seni atau pekerja seni serabutan karena banyak cabang seni yang saya jalani. Terus kemudian pada tahun 2021 saya ditunjuk untuk menjadi pengurus di Dewan Kesenian Daerah, yang mana setelah selama ini kami di Dewan Kesenian itu saya mempelajari bahwa secara fungsi sebenarnya kami hanya seperti rekanan bagi pemerintah daerah untuk idealnya menentukan kebijakan-kebijakan di bidang kesenian dan kebudayaan. Sejauh idealnya seperti itu. Meskipun pada kenyataannya selama ini kami sendiri bingung untuk menentukan sebenarnya fungsi kami, posisi kami itu seperti apa, karena bukan regulator, bukan eksekutor, ya seperti kekasih yang tidak dianggap lah. Oke, mungkin seperti itu. Sakit. Sudah dibentuk tapi nggak dijalankan ya, Pak. Waduh, ini. Oke, sudah lanjut. Dibayar tapi tidak diapa-apain. Ya mungkin sekedar penggambaran untuk teman-teman Dewan Kesenian Daerah, tidak hanya di Kebumen, karena beberapa waktu lalu Dewan Kesenian Daerah Kebumen diundang untuk bertemu beberapa kabupaten, Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Itu kita ketemu di Purwokerto, di pendopo Kabupaten Purwokerto. Waktu itu Kabupaten Banyumas maksud saya, itu juga ternyata keluhannya sama, di mana posisi Dewan Kesenian itu memang membingungkan untuk kami sendiri. Padahal kalau Dewan Perwakilan Rakyat beda ya, Pak ya? Beda. Oke, sudah cukup Pak Agung untuk pembukaan? Sementara mungkin itu dulu. Oke, lanjut ke beliau Ibu Ari.
berkegiatan di kedinasan seperti apa responnya. Oke. Waalaikumsalam. Dimana sebetulnya kenapa saya kurang pede, karena saya merasa apa tidak salah sasaran kok saya yang diminta hadir di sini, karena jujur untuk di Kabupaten Kebumen terutama bidang kebudayaan ya, dulu itu di tahun 2021 itu yang terbesar itu masih setingkat kasih yang tertinggi. Apanya itu, Bu? Ya, kemudian pada tahun 2022 berkembang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kami menjadi bidang mekar sedikit. Karena di kabupaten atau kota lain bahkan malah ada yang sudah menjadi dinas tersendiri, dinas kebudayaan. Tapi sebenarnya kebudayaan itu adalah urusan utama. Namun di Kabupaten Kebumen, walaupun itu urusan utama, jadi nomor 2. Kalau di kabupaten atau kota lain kan dinas kebudayaan atau dinas kebudayaan dan pariwisata atau dinas kebudayaan apa begitu. Nah, untuk di Kabupaten Kebumen justru dibalik, dinas pariwisata dan kebudayaan begitu. Kami di bidang kebudayaan itu untuk saat ini programnya ada 2, yaitu tentang pengembangan kesenian dan juga pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Untuk tahun ini kami mulai berkembang ke warisan budaya tak benda. Kalau untuk pengembangan kesenian itu